Ya, PSSI akui sedang proses dua pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia, Kelvin Verdong dan Ole Romeni. Informasi bola selanjutnya, cerita Tom Hey soal keramahan supporter timnas Indonesia. Yang terakhir, pakar sepak bola Vietnam mengatakan timnas Indonesia berkembang pesat. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, anggota Esko PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa pihaknya sedang memproses dua pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski begitu, Arya tidak mau menyebutkan dua nama pemain tersebut. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Arya saat ditemui oleh awak media, termasuk bolasport.com di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024. Dari kabar yang beredar di media sosial, dua nama pemain keturunan yang sedang didekati itu adalah Kelvin Verdong dan Ole Romeni. Kelvin Verdong merupakan pemain berposisi belakang yang kini memperkuat klub asal Belanda NEC Nijmegen. Adapun Ole Romeni pemain berposisi striker yang membela klub asal Belanda FC Utrecht. Kedua pemain itu dibidik pelatih timnas Indonesia Sinteyong saat berkunjung ke Belanda pada beberapa waktu yang lalu. Arya mengatakan bahwa PSSI secepat mungkin akan memproses kedua pemain itu untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya kedua pemain tersebut memang sudah memberikan informasi bahwa sedang berkomunikasi dengan PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Tentu saja ini menjadi kabar yang baik bagi timnas Indonesia. Ya, sesuai dengan kata Pak Erick Thohir, mudah-mudahan akan ada dua pemain yang bisa kami proses dalam waktu dekat, kata Arya. Arya pun menambahkan untuk melakukan proses naturalisasi ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kedua pemain tersebut harus segera datang ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi. Dan setibanya di Indonesia, mereka harus pergi ke Kedutaan Besar atau Kedubes Belanda di Indonesia untuk menyatakan ingin pindah ke warga negaraan. Setelah itu, kedua pemain tersebut harus menjalani tes kesehatan dan lain sebagainya. Melihat dari kompetisi di Belanda, kedua pemain ini bisa segera ke Indonesia pada Mei mendatang. Sebab kompetisi di Belanda sudah selesai pada periode tersebut sebelum memasuki agenda FIFA Matchday edisi Juni nantinya. Ya, proses administrasi ini bisa langsung segera dilakukan oleh PSSI agar kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kelima dan keenam pada laga putaran grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Setelah itu ya kami harus mencari waktu liburnya mereka. Kami sedang mencari bulan-bulan tertentu agar mereka bisa datang ke Indonesia. Dan ini sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir ya agar prosesnya berjalan dengan lancar, ucapnya. Arya juga mengatakan kehadiran dua pemain ini tentu saja bisa menambah kuat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sedang membidik bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, mudah-mudahan bisa bagus prosesnya karena proses naturalisasi ini membuat tingkat permainan timnas Indonesia semakin membaik. Saya tidak mau ngomong apakah itu Kelvin atau Ole. Kalau mereka belum sampai ke Indonesia, saya tidak akan mau ngomong. Kami tidak mau berjanji ya, karena ada proses yang harus dilewati, kata Arya. Nah, timnas Indonesia saat ini sudah punya banyak pemain keturunan. Mereka adalah Elkan Baggett, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sheini Patinama, Justin Hubner, Sandy Wells, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan juga Jay Ites, lalu ada Nathan Joaon. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Tom Hey mendapatkan sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia. Hey dan Nathan Joaon sudah bergabung dengan skuad Garuda pada bulan Maret ini. Meski gagal debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret, mereka sudah ikut dalam sesi latihan timnas. Bahkan kedua pemain ini menjadi incaran supporter setelah sesi latihan. Mereka juga mendapatkan banyak hadiah dari penonton di sana. Tom Hey menjelaskan mereka mendapatkan sambutan yang hangat. Banyak supporter yang meminta foto pasca menggelar latihan dan memberikan hadiah. Mereka pun sangat antusias meski Hey dan Nathan baru saja bergabung di timnas Indonesia. Mereka selalu ingin berfoto atau mengenakan kemeja. Dan mereka ingin memberimu hadiah. Gantungan kunci bergambar fotoku, kemeja, dan juga topi, kata Tom Hey. Ya, pemain SC Heerenveen ini melanjutkan, pasca sesi latihan adalah waktu yang paling sibuk bagi mereka. Banyak fans yang meminta untuk foto bersama sebelum pemain kembali ke hotel. Mereka rela menunggu dari luar lapangan latihan demi bertemu pemain idolanya. Ya, disitulah saat sesi latihan ada kebanyakan orang ya. Hey bahkan menilai
Mereka sempat kesulitan ketika keluar dari lapangan latihan. Pemain akhirnya butuh pengawalan karena banyaknya supporter yang hadir. Hal ini pun menjadi bukti bahwa supporter Indonesia menyambut mereka dengan baik dan memberikan dukungan penuh kepada timnas. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, pakar sepak bola Vietnam Doan Minh Suong mengakui timnas Indonesia telah berkembang pesat. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Vietnam. Dan hebatnya lagi, tim asuhan Sinteyong sukses mempermalukan Vietnam 3 kali pada tahun 2024. Timnas Indonesia 1-0 dengan Vietnam di Piala Asia kemarin dan timnas Indonesia 1-0 bersama Vietnam di kualifikasi Piala Dunia juga kemarin. Lalu Vietnam 0 dan timnas Indonesia dengan skor 3 di kualifikasi Piala Dunia 2024. Ya, Doan Minh Suong menilai peningkatan kualitas timnas Indonesia tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh PSSI. Seperti yang diketahui, PSSI selalu berusaha untuk memenuhi semua keinginan dari Sinteyong. Salah satunya adalah terkait pemain naturalisasi. Lebih lanjut, Doan Minh Suong berpendapat bahwa sepak bola Thailand juga mengalami peningkatan yang pesat. Sementara itu, Doan Minh Suong juga turut membeberkan alasan penurunan dari performa Vietnam. Yang pertama adalah banyaknya pemain bintang yang cedera. Sebagai informasi, timnas Vietnam memang tak bisa menurunkan skuad terbaiknya ketika berjumpa dengan Indonesia. Nama-nama besar seperti Don Van Hau sampai Nguyen Chong Pong harus absen karena mengalami cedera. Alasan kedua adalah kegagalan Philippe Troussier mengembangkan potensi pemain Vietnam. Philippe memang banyak memberikan kesempatan kepada para pemain muda, hanya hasil yang diraih Vietnam bisa dibilang jauh dari kata memuaskan. Vietnam pun tersingkir di Piala Asia 2023 dengan status juru kunci grup D. Philippe Nguyen dan kawan-kawan kini juga terancam gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai hanya bertengger di peringkat ketiga grup F. Terlepas dari semuanya, Doan Minh Suong percaya Vietnam akan segera bangkit. Vietnam kini hanya butuh segera mencari pelatih baru untuk menggantikan posisi dari Philippe Troussier. Timnas Vietnam gagal karena badai cedera dan tidak bisa mengembangkan potensi pemain yang ada. Dalam waktu dekat, pemain yang cedera akan kembali dengan semangat yang berkobar setelah absen. Dan jika Vietnam bisa menemukan pelatih yang tahu cara melatih dan membimbing pemain dengan benar, maka Vietnam akan punya peluang untuk bangkit, kata Doan Minh Suong. Hitung-hitungan timnas Indonesia geser Irak dan finish sebagai juara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui 4 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menempati posisi 2 dengan 7 angka. Skuad asuhan Sinteyong unggul 4 angka dari Vietnam di tempat ketiga, serta unggul 6 poin dari Filipina di dasar klasemen. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa. Lantas, berapa jarak poin timnas Indonesia dengan Irak yang memuncaki klasemen? Tom Haye serta kolega terpaut 5 poin dari Irak di puncak klasemen. Berhubung masih ada 2 laga tersisa, masih ada kesempatan bagi timnas Indonesia menggeser Irak dari puncak klasemen. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah menumbangkan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Benar, timnas Indonesia kalah 1-5 dan 1-3 dalam 2 pertemuan terakhir kontra Irak. Namun, patut diingat, 2 kekalahan itu terjadi di kandang lawan dan juga tempat netral. Sementara pertandingan nanti digelar di kandang sendiri sehingga peluang skuad Garuda meraih kemenangan semakin besar. Ditambah lagi, timnas Indonesia berpotensi ketambahan pemain keturunan berkualitas seperti Martin Paes, Kelvin Verdong dan lain-lain. Kehadiran pemain-pemain ini otomatis meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia menang di SUGBK, perolehan poin skuad Garuda adalah 10 angka. Terpaut 2 poin dari Irak di puncak klasemen. Kemenangan ini sekaligus meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027. Setelah kemenangan pada 6 Juni 2024, timnas Indonesia juga wajib menang saat menjamu Filipina di matchday ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain kemenangan atas Filipina, timnas Indonesia wajib berharap di laga lain, Vietnam menang atas Irak di kandang lawan.